Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yudhillu man yasha'u bi 'adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-hadi bi hidayatillahi ila siratillahi rabbih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang lain yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Malam ini kembali Allah memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan ibadah di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, tadarus kita, infak kita, sedekah kita, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan, dan pelajaran pada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Hadirin rahimakumullah, kita perlu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syukur nikmat yang berupa iman. Yang kedua, nikmat berupa Islam. Yang ketiga, nikmat berupa kesempatan, dan tentu nikmat berupa kesehatan. Kenapa iman harus benar-benar disyukuri? Karena dengan iman maka segala amal kita, ibadah kita akan diterima oleh Allah dan diberikan balasan. Saat Ramadan seperti ini balasannya berlipat ganda. Di asri amsalihah ila sab'i mi'ati dhikr, 10 kali sampai 700 kali. Ini nikmat iman. Kalau tidak beriman, sebanyak apapun kebaikan yang mereka lakukan akan sia-sia. Seperti saya punya teman ketika di Kementerian Agama yang beragama Buddha. Saya pengawas pendidikan agama Islam, dia pengawas agama Buddha. Ketika saya tanya ajaran agama Buddha itu bagaimana, agama Buddha itu tidak begitu peduli agama apa, yang penting berbuat baik terhadap sesama. Jadi dengan keluarga baik, dengan tetangga baik, dengan masyarakat baik. Ini kata dia. Tapi kebaikan itu kalau tidak didasari, dilandasi iman, maka itu akan sia-sia. Sedangkan kalau kita bisa beriman juga demikian, maka kebaikan yang harus kita kembangkan. Karena Qur'annya menegaskan wa aksin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi. Berbuat baiklah terhadap sesama manusia dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Surat Al-Qasas ayat 77. Tapi kita diterima oleh Allah dan nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat Islam harus kita syukuri dan terus kita tingkatkan rasa syukur kita itu, karena dengan Islam kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Sesuai dengan takrifnya, ad-dinu huwa ma syara'a Allah ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li shalihil ibadi dunya wa ukhra. Jadi agama Islam itu syariat Allah, isinya perintah, larangan, dan petunjuk.
Lisolihil ibadi dunya wa ukhrohum, untuk keselamatan hamba dunia akhirat. Awamir perintah yang perintah kita kerjakan, perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah berbaik-baik kepada orang tua, menghormat kepada tetangga dan lain sebagainya. Kalau itu kita jalani, berarti kita berpegang teguh kepada agama Allah. Wan nawahi, larangan-larangan, larangan durhaka kepada orang tua, larangan bohong, larangan berbuat maksiat. Kalau itu kita taati, namanya berpegang teguh kepada agama Allah. Itulah yang akan mengantarkan kita menuju lisolihil ibadi dunya wa ukhrohum, menuju kepada keselamatan, menggapai keselamatan dunia akhirat. Wal irsyadati, dan petunjuk, kita ikuti petunjuk-petunjuk itu. Untuk dapat mengetahui petunjuk itu, maka di masjid ini diadakan taklim, baik itu di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Ada kuliah tarawih, mungkin ada kuliah subuh. Supaya apa? Kita semua semakin dalam dan luas pemahaman kita tentang Islam, yang isinya antara lain adalah petunjuk-petunjuk Allah. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh kita kerjakan, mana yang dilarang, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah nikmat berupa kesempatan. Terkait dengan hal ini, Allah berfirman di dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illa alladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Insyaallah termasuk kita ini tidak merugi. Wa amilus solihati, beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ingat mengingatkan untuk tetap dalam kebenaran, ingat mengingatkan untuk tetap dalam kesabaran. Jadi manusia lebih banyak yang merugi. Kalau di dunia ini penduduknya itu sekitar 8 miliar, maka umat Islam itu 26%, itu sekitar 2 miliar. Sedangkan yang 6 miliar itu mereka tidak beriman kepada Allah. Di Tiongkok 1 miliar lebih, di India, di Amerika, Eropa, Jepang, Korea, dan sebagainya. Dan di Kota Malang yang tempo dulu Pak Heru Wibowo Sofa itu pernah cerita ketika diundang MUI untuk seminar sebagai narasumber bersama kami, duduk di sebelah saya, kemudian bercerita, Ustadz, saya ini pernah ditugaskan di Korea Selatan untuk 4 tahun. Di sana itu 85% tidak beragama. Sedangkan Indonesia itu 99,sekian% itu beragama. 0,sekian% penghayat itu yang bukan agama. Tapi anehnya, ketika HP saya tertinggal di bandara beberapa saat itu, saya balik tidak hilang. Padahal mereka itu 85% tidak beragama. Nah, Indonesia yang 99%, jangankan tertinggal, kira-kira kelihatan gitu saja bisa hilang. Itu bagaimana Ustaz? Saya bilang, setan itu menggoda itu orang-orang yang beriman yang digoda. Kalau tidak beriman tidak digoda, karena temannya. Dalilnya apa? Dicari bareng-bareng sebelum kita. Jadi kita yang beriman ini memang diuji, diuji oleh Allah, digoda oleh setan. Kalau yang ada yang penjelasan dibuka pintu neraka, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Ya, bagi yang mau beramal soleh, meningkatkan amal ibadahnya. Dan kalau kita lihat data di Kesbangpol Jatim itu, penduduk Jawa Timur itu menjadi 4 kelompok sosiokultural.
Kelompok pertama sosiokultural Mataraman. Yang kelompok kedua sosiokultural Arab. Yang ketiga sosiokultural Madura, yang keempat sosiokultural Osing. Nah, yang Mataraman ini, sosiokultural Mataraman itu ada 45%. Rata-rata mereka itu beragama Islam tapi belum sholat. Jadi Islam tapi belum mengamalkan ajaran Islam. Ini belum ma'amilus sholihati. Maka dalam surat Al-Asr itu manusia kan terbagi menjadi 3 kelompok. Memahami, tidak memahami, otomatis tidak memanfaatkan waktu itu. Ya, orang-orang tidak beriman itu tidak memahami, otomatis tidak memanfaatkan waktu itu. Dikiranya hidup itu ya hanya di dunia ini. Kalau segala kebutuhannya terpenuhi ya surga, kalau tidak terpenuhi itu neraka. Sedangkan orang beriman adalah beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir, bahwa hidup di dunia ini sementara, diibaratkan menyeberang jalan singkat, hati-hati banyak kendaraan. Kemudian Nabi juga mengibaratkan orang yang dalam perjalanan berteduh di bawah pohon, hanya sementara, segera melanjutkan perjalanannya untuk jangka panjang di akhirat nanti. Nah, kembali masyarakat Matraman itu masih larung sesat itu karena masih terpengaruh dengan keraton-keraton, kerajaan-kerajaan yang dulu animisme, dinamisme Hindu, Buddha itu masih besar pengaruhnya. Walaupun sudah berislam, tapi ini kelompok yang kedua, memahami tapi tidak melaksanakan. Paham kalau hidup ini akan berakhir di dunia ini dan dilanjutkan kehidupan di akhirat. Sedangkan kesempatan di dunia mempersiapkan untuk kehidupan jangka panjang di akhirat. Mereka tidak memanfaatkan dengan baik. Nah, kelompok yang ketiga, memahami dan memanfaatkan. Sholat dikerjakan, tidak hanya yang wajib, bahkan rawatib, bahkan sholat malam. Puasa tidak sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi laisa siyam minas syarabi wa ta'ami walakinnahu minal kadhibi wal badil wal laghwi. Kata Umar bin Khattab, belum dikatakan puasa kalau hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja di siang hari, walakinnahu minal kadhibi, akan tetapi juga tidak berdusta, tidak berbohong, wal badil, tidak berbuat maksiat, wal laghwi, dan tidak bertutur kata yang tidak berguna, tidak berbuat yang tidak bermanfaat. Kalau ini sudah kita laksanakan, inilah puasa yang disyariatkan oleh Islam. Agama lain juga ada puasa. Pernah saya diundang ketika hari ulang tahun Divisi 2 Kostrad di Singosari. Tokoh-tokoh agama itu diundang. Satu meja ini ada seorang pendeta, saya ingat namanya Hendrik Richard. Ketika dihidangkan sajian, semua menikmati, dia mengatakan, mohon maaf saya berpuasa. Tapi setelah lama-lama kemudian botol aquanya dibuka, diminum. Saya tanya, loh, jenengan katanya puasa, kok minum? Di Kristen itu kalau puasa minum air putih itu enggak apa-apa. Nah, kalau jenengan gitu ya bukan Islam kan. Sedangkan Romo Agis itu Katolik. Jadi ustadznya kalau di Kristen itu pendeta, kalau di Katolik itu Romo. Kalau di Islam ustadz atau kiai. Kalau di Konghucu itu Haksu. Kalau di Buddha Pandito. Nah, kalau Katolik bagaimana? Katolik juga ada puasa. Puasa di Katolik itu boleh makan sehari sekali. Boleh milih pagi, siang, atau malam. Jangan saya milih yang siang. Jadi kalau di Katolik itu siang makan tanduk itu tidak apa-apa. Ini kan memang ajaran di sana seperti itu. Tapi ketika dia cerita, melanjutkan ceritanya, tapi di Katolik itu kalau biasanya makan 2 kali, ketika puasa kan hanya sekali. Maka yang sekali itu harus dirupakan uang, diinfakkan, dihimpun di keuskupan. Itu hebatnya di situ. Kalau biasa makan 3 kali,
berarti yang 2 porsi itu diuangkan, lalu kalau 1 porsi 15.000, 2 porsi 30.000 diinfakkan, dan itu diabsen secara ketat. Jadi kalau di Kota Malang itu jumlah orang Katolik itu 35.000, orang Kristen 52.000, orang Islam itu 800.000 lebih. Sayangnya kalau puasa itu kata ibu-ibu, belandanya itu malah lebih besar kan. Nah ini yang seandainya dijalani, katakanlah yang 1 porsi diinfakkan masing-masing masjid Nurul Islam, itu akan menjadi tiap tahun bangun rumah sakit itu tidak akan macet itu dari 800. Ini kenikmatan-kenikmatan yang terus kita harus evaluasi, introspeksi, muhasabah untuk ditingkatkan. Jadi nikmat kesempatan, mari kita manfaatkan sekarang ini. Kesempatan kita dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, dilipat gandakan nilai amal, peluang diampuni dosa sangat lebar, sangat luas. Maka kita banyak berdoa, banyak berzikir. Juga disebut Syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Kita banyak bertadarus, mempelajari atau tadabbur. Juga kita disebut Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Nabi menjadi contoh hamba yang paling dermawan, dan memuncak kedermawanannya itu di bulan Ramadan. Oleh karena itu harus berbeda semangat kita berinfak, bersedekah di luar Ramadan dengan bulan Ramadan. Itu wujud rasa syukur terhadap kenikmatan yang oleh Allah diberikan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kita, kemampuan kita untuk melanjutkan ibadah puasa dan rangkaian ibadah yang lain sampai akhir perjalanan hidup kita rawat prestasi Ramadan itu, sehingga benar-benar kita menjadi hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tentu ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.